Memang sulit. Kebenaran sebagai fakta ilmiah itu harus menghadirkan beberapa faktor. Di antaranya, empiris untuk mendukung konstruksi sebagai pilar fakta integritas. Kurang lebih ada 7 faktor. Karena nasab Dzurriyyah Rasulullah ini yang diklaim dari kelompok Balawi sudah menjadi konsumsi publik, dalam tanda petik, dijadikan ajang perdebatan, sehingga memunculkan banyak spekulasi. Sementara pihak lembaga yang mengeluarkan paspor gelar Habib secara resmi tidak bisa membuat antitesis Kiai Haji Imad, maka sudah menjadi konsekuensi atau resiko bahwa masyarakat atau netizen berkesimpulan bahwa Dzurriyyah Rasulullah dari kelompok Balawi itu hanya mitos. Nah, apa saja 7 faktor yang mendukung bahwa Dzurriyyah Rasulullah yang diklaim oleh Balawi ini benar-benar fakta, bukan mitos? Berikut penjelasannya. Nasab Dzurriyyah Rasulullah yang diklaim Balawi, sehingga terbitnya paspor gelar Habib kepada para pengungsi Yaman yang datang ke Indonesia, apakah mitos atau fakta? Jika memang fakta, tentu saja ada kajian secara ilmiah. Ada 7 hal yang penting sebagai empiris agar nasab Dzurriyyah Rasulullah yang diklaim oleh Balawi benar-benar fakta, bukan mitos, apalagi gugon tuhun. Berikut penjelasannya. Fakta secara ilmiah harus memenuhi beberapa syarat yang berikut ini agar dapat dianggap sebagai benar dan nyata. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Observasi yang dilakukan harus terverifikasi dan terekam dengan baik. Dan ini melibatkan pihak lain secara independen. Pertanyaannya, lembaga yang mengeluarkan paspor gelar Habib pernah nggak mempublish hasil verifikasi yang terkonfirmasi bahwa si Fulan bin Fulan adalah keturunan Rasulullah? Yang kedua, reproduksi. Jika hasil pengalaman, pengamatan, atau eksperimen tidak dapat diulang secara konsisten oleh pihak lain, pihak independen, maka fakta tersebut menjadi meragukan. Pertanyaannya lagi, adakah pihak-pihak independen yang melakukan riset soal kenasaban ini? Gak ada kan? Makanya muncullah tesis Kiai Haji Imad. Yang ketiga, konsistensi. Fakta harus konsisten dengan data dan informasi lain yang sudah diketahui sebelumnya. Jika fakta bertentangan dengan penemuan sebelumnya yang telah terverifikasi, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menyelesaikan kontradiksi tersebut. Nah, sampai hari ini, adakah tesis Kiai Haji Imad? Yang keempat, metode ilmiah. Fakta harus dihasilkan melalui metode ilmiah yang didasarkan pada logika, pengujian hipotesis, dan analisa data. Metode ini melibatkan langkah-langkah yang dapat diulang dan diuji keabsahannya oleh para ilmuwan yang berkompeten dalam bidang tersebut. Pertanyaannya lagi, lembaga yang mengeluarkan paspor Habib, paspor gelar Habib, itu didukung nggak oleh para ilmuwan atau sejarawan lah? Yang kelima, peer review. Fakta yang dihasilkan harus melalui proses peer review, yaitu dievaluasi oleh para ahli independen dalam bidang yang relevan.
Peer review membantu memastikan bahwa metode penelitian dan kesimpulan yang dihasilkan telah ditinjau secara kritis dan dapat dipercaya oleh komunitas ilmiah. Pertanyaannya lagi, adakah komunitas ilmiah yang secara independen membahas soal klaim nasab Ba'alawi ini? Yang keenam, konsensus ilmiah. Fakta yang diakui secara luas oleh komunitas ilmiah yang relevan dianggap lebih bisa diandalkan. Dalam beberapa kasus terdapat perdebatan dan perdebatan pendapat di antara para ilmuwan. Namun, fakta yang telah mencapai tingkat konsensus yang tinggi itu lebih dimungkinkan yang dianggap sebagai kebenaran ilmiah. Yang ketujuh, sumber yang dapat dipercaya. Fakta harus didukung oleh sumber yang dapat dipercaya, seperti jurnal ilmiah, publikasi resmi, atau institusi penelitian terkemuka. Sumber-sumber ini memberikan validitas dan integritas pada fakta yang disajikan. Sementara lembaga yang menerbitkan paspor gelar Habib ini kan tidak banyak di Indonesia, hanya satu kalau tidak salah. Pembandingnya tidak ada, betul nggak? Maka dari itu, jika gelar Habib, jika Dzurriyyat Rasulullah ini hanya untuk kepentingan kelompok yang dalam hal ini adalah sebagai internal saja, tidak untuk dipublish, tidak untuk diproklamirkan, dan terus-menerus diagung-agungkan secara terbuka, apalagi dengan tujuan-tujuan tertentu, baik itu secara pribadi maupun kelompok, ya sudah, berarti tidak usah dibahas secara umum. Artinya apa? Bahwa Dzurriyyat Rasulullah itu benar-benar untuk secara spesifik memuliakan, menghormati para Ahlul Bait, bukan untuk kepentingan sesaat, bahkan kepentingan jangka panjang untuk tujuan tertentu. Ini yang dipersoalkan sebetulnya.